Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran teks novel kelas 12. Materinya mengenai tentang pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. KD 3.8 menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam teks novel yang dibaca. KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasan teks novel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menafsirkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam teks novel yang dibaca. Yang kedua, menerjemahkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam teks novel yang dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah teks novel. Yang keempat, menganalisis kebahasaan atau ungkapan, majas, peribahasa yang terdapat dalam teks novel. Nah, pengertian novel. Novel adalah salah satu jenis prosa fiksi yang bercerita tentang peran dan tingkah laku dari tokoh-tokoh ketika dihadapkan dalam suatu kejadian, peristiwa, dan masalah, dan terinspirasi dari kehidupan manusia secara nyata, yang disertai dengan timbulnya berbagai masalah kompleks. Unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel terdapat dua, yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ada beberapa bagian. Yang pertama tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga latar, dan yang keempat alur. Sedangkan unsur ekstrinsik juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama unsur moral, yang kedua unsur religi, yang ketiga unsur psikologi, yang keempat unsur sosial. Selanjutnya, pandangan pengarang dalam novel. Yang pertama, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Langkah-langkah menafsir pandangan pengarang dalam novel. Ada 3 bagian. Yang A, membaca novel dengan seksama. Yang B, menentukan nilai-nilai kehidupan. Yang C, menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Nah, yang kedua, nilai kehidupan dalam novel. Interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberi kesan kepada pandangan pengarang, baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam novel. Nilai-nilai dalam novel ada 4 bagian. Yang A, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia dan masyarakat. Yang B, nilai agama adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Yang C, nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Yang D, nilai budaya adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu nilai-nilai sosial dasar. Nilai-nilai sosial mencerminkan bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Nilai-nilai sosial meliputi yang pertama keadilan, kedua kebebasan, yang ketiga rasa hormat, yang keempat masyarakat, yang kelima tanggung jawab.
Menurut Teresa Marcher, tahun 2019 ada beberapa hal yang lebih dibutuhkan masyarakat. Yang pertama, empati. Empati didefinisikan sebagai memahami dan berbagai perasaan orang lain. Orang perlu memahami siapa orang lain dan menerima siapa mereka. Berfokus pada bagaimana kita dapat tumbuh bersama harus menjadi tujuan akhir. Yang kedua, rasa hormat. Saling menghormati sangat dibutuhkan kita semua. Memiliki rasa hormat kepada semua orang, terlepas dari perbedaan di antara kita, sangat penting agar masyarakat dapat berfungsi dengan lebih baik. Yang ketiga, cinta. Memiliki cinta di hati membuat kita tidak merasa perlu untuk menyakiti orang lain. Cinta membantu kita untuk mengakui kesamaan yang kita semua miliki, daripada perbedaan warna kulit, agama, atau orientasi seksual. Yang keempat, loyalitas. Loyalitas adalah nilai yang mengikat kita pada seseorang, benda, atau sentimen. Dengan kesetiaan dan tidak berkhianat dapat membantu kita membangun kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan sesuatu yang akan membahayakan masyarakat. Yang terakhir yaitu kejujuran. Kejujuran, salah satu bentuk kejujuran dalam masyarakat adalah menerima diri sendiri. Dengan kejujuran, seseorang dapat mengakui kekurangannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, kita semua dapat saling membantu menjadi orang yang lebih baik. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.